I love myself, but I like me better when I'm with you. Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Fuji Kurnia dengan NIM 213010703011. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Global Governance dan Adaptive Governance. Global Governance dalam pandangan Rosenau tahun 1995 mengarahkan ke lebih dari institusi formal dan organisasi-organisasi, di mana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan dan memasukkan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia, dan terus mencari tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat transnasional. Pemerintahan global sendiri ialah membuat atau men-setting institusi-institusi global yang bertujuan merubah hasil dari globalisasi. Global governance sendiri sebagai interaksi horizontal dan vertikal yang mengklaim semua orang dan lebih cenderung ke arah politis daripada konsep akademis, yang dipandang sebagai good governance in global level yang mencakup norma yang jelas di dalamnya. Global governance merupakan bagian dari fenomena globalisasi yang terjadi baik di bidang ekonomi, politik, dan termasuk tatanan hubungan internasional. Termasuk juga di dalamnya model-model interaksi masyarakat internasional dalam menangani sebuah urusan atau kepentingan tertentu. Dan tidak hanya oleh kelembagaan negara saja, tetapi juga komponen aktor-aktor non-negara. Secara konsep, global governance ini relatif berbeda dan tidak membentuk hierarki utuh dengan konsep good governance, good public governance, ataupun good corporate governance. Hal ini karena global governance berangkat dari isu bersama yang dihadapi serta beroperasi pada tatanan di luar batas negara. Sedangkan good governance beserta turunannya lebih memusatkan perhatian pada aktornya serta menjadi indikator kepemerintahan dalam level nasional atau daerah. Dalam konteks hubungan internasional, polarisasi kekuatan politik global telah menghilang, terutama pasca Perang Dingin. Hal ini menjadikan konstelasi kekuatan global hanya terpusat pada satu kutub, tanpa penyeimbang yang sepadan. Karena di kutub lainnya, warisan kekuatan ideologi sosialis pun hanya diusung oleh sedikit negara seperti Cina, Korea Utara, dan Kuba, dan sebagian negara-negara di Eropa Timur. Namun demikian, muncul juga pola keseimbangan baru yang lebih berstandar pada kepentingan geoekonomi dan geopolitik masing-masing negara, maupun kawasan-kawasan yang menyatukan kepentingan beberapa negara. Hal ini menciptakan pola hubungan baru dalam tatanan hubungan internasional. Unsur-unsur global governance. Yang pertama, hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari 5 hal, yaitu perjanjian-perjanjian atau konferensi-konferensi, kebiasaan-kebiasaan umum, karya-karya tulis para cendekiawan yang diakui, keputusan-keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum umum. Contoh hukum-hukum internasional antara lain Statuta Pengadilan Internasional, Konvensi Vienna, Konvensi Jenewa, Konvensi Lingkungan untuk Lapisan Ozon,
Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Perlindungan Terhadap Ikan Paus dari Perburuan, Konvensi Hukum Laut, Hukum HAM, Hukum Perdagangan, Perjanjian Pembatasan Senjata, dan hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Selanjutnya ada organisasi internasional. Merupakan suatu organisasi disebut sebagai organisasi internasional apabila terdiri dari sedikitnya 3 negara, memiliki aktivitas-aktivitas di sejumlah negara, dan anggota-anggota organisasi itu untuk menjaga kesatuan melalui suatu perjanjian tingkat antar pemerintah yang resmi. Organisasi-organisasi internasional tidak saja menciptakan kesempatan-kesempatan bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga menggunakan pengaruhnya dan menerapkan batasan-batasan terhadap kebijakan-kebijakan dan cara-cara negara-negara anggotanya. Pengaruh-pengaruh dalam bentuk pembatasan organisasi internasional terhadap negara-negara anggotanya itu antara lain: A. Melalui agenda-agenda nasional dan pemaksaan bagi negara-negara anggota untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan. B. Perilaku setiap negara anggota diawasi melalui penyebaran informasi. C. Mendorong pembuatan keputusan khusus dan proses penerapannya. D. Keharusan bagi negara-negara anggota untuk memparalelkan kebijakan-kebijakan terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang adaptive governance. Adaptive governance merupakan model yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan, dan model ini muncul akibat tidak sesuainya antara karakteristik lingkungan dan cara kebijakan yang dibuat oleh organisasi pemerintah. Adaptive governance ini mendorong output kebijakan yang berdasarkan integrasi birokrasi dan kebijakan lintas sektor, serta pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbuka dan melibatkan masukan dari berbagai ahli, serta mengakumulasikan kemungkinan yang akan terjadi. Di sini terdapat prinsip adaptive governance. Prinsip adaptive governance itu merupakan menerapkan prinsip-prinsip governance dengan mengacu pada perubahan lingkungan yang terjadi. Konsep ini dipakai dalam rangka untuk menjelaskan kemampuan adaptasi governance dalam menghadapi tantangan atau hambatan eksternal. Kesimpulannya, jadi dengan adanya global governance dan adaptive governance yang diperuntukkan untuk kemajuan negara dari segi konsep dan unsur-unsur yang berlaku ialah di dalam dua hal tersebut. Apalagi dengan adanya hubungan yang melibatkan banyak negara dalam melakukan kegiatan perekonomian ataupun politik sangat membantu dalam perkembangan bahkan kemajuan negara. Global governance merupakan bagian dari fenomena globalisasi yang terjadi baik di bidang ekonomi, politik, dan termasuk tatanan hubungan internasional. Termasuk juga di dalamnya model-model interaksi masyarakat internasional dalam menangani sebuah urusan atau kepentingan tertentu. Dan tidak hanya oleh lembaga negara saja, tetapi juga komponen aktor-aktor non-negara. Secara konsep, global governance ini relatif berbeda dan tidak membentuk hierarki utuh,